Selamat siang Pak Alfian. Ya, Pak Alfian. Ya, sudah jam 2 ya. Kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini. Silakan pimpin berdoa. Jam 2 ya. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa mengucapkan selamat sudah dan doa dimulai. Doa selesai. Recording stopped. Recording in progress. Siapa yang tidak masuk hari ini? Saya 2 orang. Siapa? 6 orang. Siapa aja yang tidak masuk? Aisyah, Aidil, sama siapa lagi? Teman Edil ya. Aidil sama Aisyah. Edil ya. Apa keterangannya? Aidil sakit kakinya. Kalau si Aisyah dia dari tangan. Wah, Edil. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sering melihat berkaitan dengan Berkaitan dengan cerita pendek. cerita pendek. Beberapa waktu yang lalu Kita juga belajar belajar tentang teks ceramah, ceramah. pidato dan sebagainya. Oke. Siapa yang di antara kalian yang pernah Siapa yang di antara kalian yang pernah membuat ceramah, buat ceramah atau atau membuat pidato? ada yang pernah Ada? Ada yang pernah membuat? Enggak, Pernah tidak kalian? ya, pernah membuat Ya, pernah membuat ya. ada Oke. nggak yang pernah Ada nggak? ceramah di depan orang banyak? Ada tidak? Yang pernah ceramah di depan orang banyak? Ada tidak? Belum pernah ya. Belum pernah ya. Nah, padahal itu suatu sering terjadi, misalnya lomba-lomba 17-an atau yang lainnya, banyak ya lomba-lomba ya. Oke. Berkaitan dengan ceramah itu juga kita kaitkan dengan pelajaran kita pada hari ini, yaitu cerita pendek. Masih ingat kan cerita pendek? Apa itu cerita pendek? Ya, siapa namanya? Ya. ya. Siapa namanya? Ya. 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 Apa? Cerita pendek itu apa? Oh, enggak tahu. Oke. Cerita yang katanya kata-kata yang ada di dalamnya itu paling sedikit 1.500 kata. Itu ada unsur pembangun cerita pendek. cerita pendek itu ada unsur pembangunnya, ada dua, yaitu Cerita pendek itu ada unsur pembangunnya. Ada dua, yaitu apa? unsur Apa? intrinsik Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Oke. ya. Hari ini kita belajar Ya. tentang cerpen. Manfaatnya itu adalah Hari ini kita belajar tentang cerpen. Manfaatnya itu adalah kalau misalnya di dalam cerpen itu di dalam kan imajinasi cerpen dari itu pengarang. itu kan imajinasi dari pengarang ya. Oh, membuat cerpen. Membuat cerpen, Belajar kita
membuat cerpen nantinya kita hari ini adalah mengidentifikasi bagian-bagian unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen, maka akan didapatkan ini tokohnya siapa namanya, karakternya seperti apa. Karakter itu lebih kepada sifat-sifatnya, kemudian latarnya di mana atau tempat kejadiannya di mana, waktu kejadian ya, waktu kejadiannya di mana. Itu manfaat-manfaat yang bisa kita pelajari setelah mengidentifikasi cerpen. Ini kompetensi inti dan kompetensi dasar serta kriteria tuntasan minimal. Menghayati, mengamalkan dan ajaran agama yang dianut. Dan kompetensi inti duanya menghayati dan mengamalkan perilaku disiplin, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan ini kompetensi intinya kita masuk kepada memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memudahkan kompetensi sifatnya mengolah, nalar dan mengaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait pengembangan dari pelajari sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah. Kita belajar ini ya, menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pada buku kumpulan cerita pendek. Setelah kita belajar nantinya dengan proses pembelajaran hari ini dengan model project based learning atau penyelesaian masalah, menyelesaikan sebuah masalah serta didik mampu, kita akan mengidentifikasi cerpen dengan memperhatikan unsur intrinsik cerpen dalam buku kumpulan cerita pendek yang dengan tepat dan mengidentifikasi cerpen dengan memperhatikan unsur ekstrinsik cerpen dalam buku kumpulan cerita pendek dengan tepat, menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen dalam buku kumpulan cerita pendek dengan baik. Apa saja sih unsur-unsur pembangunnya ini ya? Sebelum kita melakukan pembelajaran, Bapak akan mengadakan tes terlebih dahulu kepada kalian. Coba kalian kerjakan, apakah kalian bisa mengerjakan dalam waktu 5 menit? Bapak akan melihat kemampuan kalian sebelum kalian diberikan materi. Ya, silakan mengerjakan soal pretest. Bapak beri waktu 5 menit. Jangan lupa beri nama di atas.
panjang yang kalian tahu berdasarkan itu soal kalian baca apa yang kalian pahami. Pelajaran kelas 11 ada, 12 ada, 10 ada, SMP bahkan sudah ada juga. Ya. Menit lagi. Udah ya. Udah. Master Chef itu Bapak ingat filmnya di TV itu Master Chef 2 menit lagi masaknya nggak beraturan masaknya. Ya. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Bersatu. Ya, ini habis. Silakan kumpul di depan. Ya, oke, silakan kumpul. Oke, kita lanjutkan ya. Ini Bapak mau lihat kemampuan kalian belum diberikan materi ya. Oke. Ayo. Tesnya ya. Ya, tahu ya. Ya, di tesnya tadi soal kita adalah unsur membangun cerita. Oke, Bapak akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok. Coba itu, silakan berhitung mulai. 1, Ayo. 2, 1, 2, 3, 4, lagi. 2, 3, 4, 1, 2,
4 dengan 4 silakan bergabung. 4 kelompok saja. 1 dengan 1, 4 sampai dengan 4 seterusnya. Ya, silakan. 1 di sini, 1 di sini, 2 di belakang situ, 3 di sini, 4 di sebelah sana. Oke, silakan bergabung. 1 di sini. Ya. Ya, silakan bergabung. Ini 1 di sini ya. Siapa nih? 2 di belakang, 2 di belakang. 3 di sini, 3 di sini. Ya, 2 sebentar. Ada kabel banyak. Terus ini jam ini Aku 2 kan? Kamu 2 kan? Ini 1 di sini ya. 1 di sini tadi. 1 di sini bukan. 2 di situ, 2 di belakang. 2 di belakang, 3 di situ, nih 3. Kamu ada bau. 2 di belakang sana. Kamu 2 apa? 2. Oke. Itu abang di paling Mas Adit kan di paling belakang. Oke, boleh ya. Iya kan? Kalau paling belakang berarti Udah ya. Oke, Bapak sudah membagikan LKPD ya. itu Oke. Bang, tiga lah. iya ada yang tadi ada yang Ini mekanismenya ya, mekanismenya kita hari ini adalah 5 dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Kita ada 5 langkah. Yang pertama orientasi, mengorganisasi, membimbing, mengembangkan dan menganalisis serta mengevaluasi bagian terakhirnya. Ini nanti akan berproses selama pembelajaran berlangsung. Silahkan kalian baca cerpen yang ada di belakang LKPD itu. Ada 2 cerpen di situ. Silahkan baca cerpennya ya. Apa judulnya yang pertama itu? Nah, karyanya siapa itu? Karya Bapak ya itu ya. Itu ada dalam buku kumpulan cerita yang diterbitkan Bapak beserta teman-teman Bapak. Oke, serahkan kalian membaca cerpen tersebut. Waktu 3 menit. Silakan. Ya. Baca dulu ya, literasi ya. Oke, silakan. Kita literasi dulu ya, kita baca dulu ya. Karya Sepeda Pancal Ayah, karya Agus Ripurwanto atau Bapak sendiri ya. Silakan.
Sambil kalian menyelesaikan ya. Sekarang coba kalian apa yang kalian baca di bagian-bagian pembuka. Di bagian pembuka tadi. Apa dibuka dengan seorang anak teleponan sama ayah. Oh, seorang anak yang berteleponan dengan ayah. Oke. Terus yang bagian tengah tadi ada sudah baca dulu bagian tengah? Bagian tengah itu tentang Ya. Di tempat Bapak ngajar ya. Pasti ke sana. Ya. Apa yang tengah tadi? itu tentang apa? Supaya membantu memanen Allah beras. yang menurunkan rahmat air yang berlimpah diturun misalnya untuk itu Lagi panen. anak yang dikirim ayahnya bersekolah lanjut di kecamatan Nongkali. Terus dan ayahnya memberi pesan ke anaknya, adiknya ayah bekerja di sana juga sebagai di kebun sawit, jadi buruh perkebunan kelapa sawit di tempat paman. Oke. Jadi anak itu bekerja di seorang paman yang bernama Paman Arahap yang orang dari Batak. Kemudian dia setelah pulang sekolah dia bekerja menjadi
pemanen sawit atau dodos kalau bahasanya tukang dodos itu ya. Ya orang Batak, orang Batak. Kalau Medan kan nama kotanya kan ya, orang Batak ya. Oke, di bagian akhir, coba di bagian akhir. Ya, di bagian akhir. Hari panen raya dari daerah Lokali. Terus Seorang anak ini dipanggil Ibu Rubaya untuk membantu memanen beras. Pekerjaan apa saja yang anak ini lakukan yang penting itu halal. Dengan semangatnya yang membara, apalagi tadi pagi ayah Telepon sama ayahnya. sudah Ibunya sudah mulai membaik. oh, ibunya sakit, ya kan? Dia teleponan dengan ayahnya, ibunya sakit, ya kan? Ya. dengan cukup lama. Oke, di bagian akhir lagi, bagian terakhir. Di paragraf terakhir dibaca, coba dibaca. Oke, Hari ini ujian. Dia selesai ujian. Selesai. Terus? Anak ini hari ini ujian nasional terakhir, hari terakhirnya. Terus pelajaran yang diuji adalah pelajaran kimia dan biologi. Recording stopped. Kata teman-temannya, pelajaran yang paling susah. Oke, nih bagian terakhir ya. Bapak bacakan ya sekalian ya, Bapak bacakan ya. Dia ditelepon oleh omnya, namanya Om Ipul, bagian akhir halaman terakhir ya. Di halaman terakhir, sebelah lagi. Jadi di bagian akhir ini dia ditelepon oleh Om Ipul, teman ayahnya, yang mengabarkan sesuatu yang penting. Ternyata pada saat ditelepon dia memberikan kabar bahwasannya ayahnya meninggal dunia. Ya kan? Di bagian akhir Ahmad pingsan ya. Jurus kemudian membuatku tersungkur, dunia menjadi gelap seketika, tak terasa apapun, hanya gelap dan dingin. Jadi setelah ditelepon Om Ipul, si Ahmad langsung apa tadi? Pingsan. Ya benar sekali, 100. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi ya. Masuk ke materinya. Oke. Sebelum kita mengerjakan unsur pembangun karya sastra itu ada dua ya. Ada yang namanya unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Kemudian Recording in progress. unsur-unsur intrinsik. Nah, yang tadi kan ada unsur in dan unsur x. In itu adalah di dalam, sedangkan x berada di luar. Contoh x, dia x Rahman, berarti mantannya Rahman, berarti dia bukan lagi di dalam lingkungan hidupnya si Rahman. Maksudnya kayak gitu ya. Nah, jadi ada in, ada x. In itu berada di dalam dan x itu berada di luar. Yang pertama kita akan belajar yang ada namanya di dalam. Apa maksudnya unsur-unsur pembangun yang ada di dalam? Unsur-unsur yang ada di dalam cerita. Bisa kita temukan jawabannya di dalam cerita itu. Misalnya contoh tadi di sini ada tema. Apa temanya tadi yang cerita si Ahmad tadi itu? Sepeda Pancelaya. Nah, itu judulnya. Temanya itu adalah perjuangan seorang anak untuk apa tadi? Iya, bersekolah. Sekali. Siapa namanya tadi? Ali. Oke. Oke, itu temanya, amanatnya. Apa pesan yang ingin disampaikan dalam cerita tadi? Rajin belajar. Pintar sekali. Apalagi? Siapa namanya? Fahril. Siapa lagi? Nggak boleh membolos. Jadi ada 6 ya. Tema, ada amanat, ada penokohan, ada alur, ada latar atau setting, dan juga sudut pandang. Ada 6 dalam unsur intrinsik yang ada dalam cerita pendek. Oke, kemudian selanjutnya tema. Akan mulai dari tema dulu ya. Tema itu adalah gagasan ya, gagasan atau ide yang menjalin struktur isi cerita. Jadi bukan judul ya. Gagasan apa, intinya ini ceritanya tentang apa sih? Oh, cerita seorang anak yang berjuang berpendidikan yang jauh dari orang tua di kecamatan. Misalnya dia jauh di desa sana, kemudian dia di kota. Karena beda ya di sini. Kalau misalnya di sini kan kelurahan sama kecamatan kan dekat ya. Kalau di tempat bapak itu kelurahan itu berkilo-kilo jauhnya di pasir sana. Oke. Kemudian dicontoh lagi di sini.
Apa itu tema? Tema itu menyangkut segala persoalan baik berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan dan sebagainya. Ini tema besarnya ya. Kemudian tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Maksudnya di dalam judul kita kan tidak bisa menemukan tema tadi ya. Temanya tentang pendidikan. Tapi Bapak ngambil judul Sepeda Pancalaya gitu kan. Jadi temanya itu tidak ada atau jarang sekali dituliskan secara langsung oleh pengarangnya. Bapak menuliskannya tidak langsung di judulnya. Jadi temanya itu tidak ada di judul. Jadi kita harus baca dulu semuanya, baru kita bisa menentukan temanya apa. Kemudian yang terakhir itu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen itu. Jadi kita harus baca semuanya dari awal sampai akhir, itu bagaimana ceritanya. Oke, kemudian selanjutnya adalah amanat. Amanat itu adalah ajaran atau pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang. Pesan yang ingin diajarkan dari cerita tersebut, maka Bapak ingin mengajarkan apa? Seperti itu. Ya, pendidikan itu harus ditempuh walaupun kalian menempuh pendidikan yang jauh, gitu kan. Pesan orang tua harus dilaksanakan. Terus ada lagi tuh kegiatan dia mencari uang, berarti bekerjalah secara halal, kan kayak gitu misalnya. Itu contoh-contoh yang bisa diambil dalam amanat. Itu biasanya bersifat tersirat atau disembunyikan pengarangnya di balik peristiwa-peristiwa yang membentuk isi cerita. Kemudian apabila tema cerita itu tentang perjuangan kemerdekaan, amanat cerita itu pun tidak jauh dari pentingnya mempertahankan kemerdekaan. Misalnya contoh perjuangannya, cerita-cerita tentang perjuangan. Kemudian yang ketiga itu adalah penokohan. Penokohan ini erat kaitannya adalah cara pengarang menggambarkan, mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Kalau tokoh itu adalah orang yang di dalam cerita, di situ tadi ada Ahmad, ada siapa lagi? Ahmad, Ipul, Paman Karim. Paman Karim, sama Pak Harahap. Pak Harahap. Oke, itu tokoh. Kalau penokohan berarti apa? Itu sifat. Iya, betul sekali. Itu adalah sifat-sifatnya. Misalnya Ahmad, sifatnya tadi gimana? Suka bekerja keras, ya kan? Tanpa putus asa. Tidak pernah menyerah atau tidak pernah putus asa dan seterusnya. Bagaimana cara melihatnya? Contoh nih, teknik analitik langsung. Maksudnya adalah kita melihat orangnya langsung dalam cerita. Oh, si Ahmad itu orangnya begitu dari yang ada di dalam cerita. Langsung oh, si Ahmad ini orangnya rajin dan seterusnya. Langsung ada di dalam ceritanya. Kemudian penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Fisiknya Ahmad tadi ada tidak dalam cerita? Ada. Dia hanya menggambarkan seorang siswa SMA, gitu kan? Kemudian perilakunya dia lebih cenderung kepada suka menolong dan juga bekerja keras, ya kan? Ya. Oke, penggambaran lingkungannya bagaimana? Lingkungan dari si tokoh itu. Tokoh itu tinggal di mana? Dia di desa, kemudian pindah ke kecamatan. Yang di kecamatan itu dia bekerja, sambil bekerja ya. Jadi hidupnya dia keras ya. Jadi sambil bersekolah, seraya juga bekerja. Ya, kemudian penggambaran dari tata bahasa, dari tata bahasanya yang kita bisa lihat di sana bagaimana cara pengarang mengungkapkan bahasanya seperti apa. Kemudian pengungkapan jalan pikiran tokoh. Ini dia berpikir, oh nanti aku akan setelah dalam cerita itu dituliskan apakah si tokoh tersebut berpikir sesuatu, oh aku akan bekerja keras tanpa ini, tapi tidak diucapkan, tetapi dia dalam pikiran saja. Itu diungkapkan di dalam jalan pikiran. Beda dengan teknik analitik langsung atau yang lain. Pengungkapan jalan pikiran ini dilihat dari yang dipikirkan oleh pengarang, jadi tidak ada di dalam dialog, jadi hanya di luar dialog saja. Penggambaran oleh tokoh lain, maksudnya ini, oh si Ahmad itu baik, tapi yang ngomong itu misalnya Om Ipul. Oh kamu baik nak. Nah jadi misalnya, oh kamu baik nak, kamu sudah membantu bapak menyelesaikan tugas. Nah itu teknik penggambaran oleh tokoh lain, maksudnya seperti itu. Jadi yang menggambarkan itu adalah tokoh orang lain, bukan si Ahmad secara langsung. Jadi itu seperti itu. Itu tokoh ya. Selanjutnya adalah alur. Apa itu alur? Ada yang tahu? Alur cerita. Alur itu apa? Iya, alur cerita itu apa? Campuran Kayak apa ya, gimana? Nah, itu dia gimana ya? yang menceritakan masa depan. Oke, alur itu sendiri itu nih ada pengertian di bawah ini. Pola pengembangan ceritanya. Oleh hubungan sebab akibat yang bersifat kronologis, urutan-urutan, maksudnya kronologis itu urutan. Misalnya, saya mau kesini, kemudian ditambah lagi, tambah lagi. Jadi urutan-urutan ceritanya. Alur maju itu biasanya itu langsung urutannya dari awal pembuka, memperkenalkan orang, ya kan, memperkenalkan, oh ini aku Ahmad nih. Kemudian pengungkapan peristiwa, bagaimana peristiwa itu terjadi.
oh saya lagi bersekolah di sini gitu kan. Saya lagi bekerja dengan paman arahan. Kemudian menuju kepada konflik di mana oh dia harus mengerjakan ujian, saya harus menunjukkan kepada orang tua saya bisa. Kemudian puncak konfliknya gimana? Oh dia sudah selesai ujiannya, konfliknya ya, selesai ujian dan dinyatakan lulus. Ya kan? Ada kan tadi ya? Oke, dinyatakan lulus. Yang akhir bagaimana penyelesaiannya dia? Dalam cerita yang paling dalam tancapkan luka, satu hal yang aku tahu. Oke, bagaimana penyelesaiannya dalam cerita? Ayahnya meninggal. Benar. Ini adalah happy ending atau set ending? Oh ya, set ending. Ini adalah set ending atau akhir yang menyedihkan ya. Oke, sekarang sudah bisa sebenarnya. Oke, latar atau setting. Yang selanjutnya adalah latar atau setting. Di sini bercerita tentang tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam cerita. Tempat itu sendiri biasanya menunjukkan lokasi di mana cerita itu terjadi. Dalam cerita tadi apa? Di sebuah desa. Di sebuah desa, kemudian di sekolah, apalagi Waktunya itu kapan waktunya bermacam-macam ya tadi ya, berbeda tempat, berbeda juga kejadiannya ya kan. Ini waktunya itu menunjukkan misalnya cerita itu kapan, pagi hari, siang hari, malam hari. Kemudian yang selanjutnya adalah latar suasana. Bagaimana suasananya? Itu adalah menunjukkan keadaan bahagia yang berkaitan dengan perasaan seperti sedih, senang, bahagia. Di bagian awal dia senang ya, bahagia. Kemudian di bagian akhir menyedihkan. Oke, bagus sekali. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang ini di antara soal-soal zaman dulu ya itu ada ujian nasional ya kan. Kakak-kakak kalian itu melaksanakan ujian nasional. Nah, soal yang paling susah itu adalah soal sudut pandang. Sudut pandang ini paling susah. Kenapa? Karena dia bingung apa itu maksudnya sudut pandang. Maksudnya sudut pandang itu adalah bagaimana sih sudut pandang pengarang yang digunakan dalam cerita pendek itu. Atau di Bapak mengartikannya lebih mudah lagi, di manakah posisi pengarang saat menjadi tokoh di dalam cerita pendek. Ini Bapak nih, Agus, kemudian Bapak dalam cerita di situ, Bapak menjadi siapa? Ahmad. Maksudnya sudut pandang ini itu ada 3 ya, sudut pandang itu. tempat, waktu, suasana. Salah itu lupa ganti lupa. Sudut pandang itu ada 3 maksudnya, itu adalah orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama itu kalian menganalogikan seperti ini. Ini orang pertama nih. Ini orang kedua. Ini yang digosipin orang ketiga. Jadi kalau Bapak menjadi Bapak sendiri, misalnya dalam cerita itu menjadi aku atau saya. Ada kan cerita kita bacakan cerpen kan? Oh aku, saya, itu makanya dia disebut sebagai orang sudut pandang orang pertama. Kalau dia sebagai nama orang Ahmad, kemudian Rahman dalam cerita itu, maka dia menjadi orang lain, orang ketiga. Jarang di dalam karangan itu orang kedua ya, jadi hanya orang pertama, ketiga dengan orang ketiga. Jarang sekali orang kedua. Ya, jadi jarang sekali. Jadi untuk sudut pandang tadi, Bapak ulangin ya. Sudut pandang tadi ada berapa? Pandang itu ada 3. Ada 3. Apa aja tadi? Orang pertama, Orang ketiga. Konsep orang pertama itu adalah kita yang di sini. Kita sendiri yang masuk ke dalam cerita ya. Kita sendiri menjadi tokoh utamanya. Sedangkan orang ketiga berarti orang yang gosipin tadi. Kita menjadi orang lain yang kita gosipin tadi masuk ke dalam cerita. Misalnya saya menjadi Ahmad, kemudian masuk ke dalam cerita sepeda pentalaian tadi. Jadi bukan Bapak sendiri dalam cerita si Agus begitu, tapi Bapak menjadi orang lain yang bernama Ahmad, kemudian Bapak membuat cerita di dalamnya. Jadi Bapak menjadi orang lain, jadi bukan menjadi Agus di dalam cerita seperti itu. Paham ya? Kemudian ini unsur-unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu biasanya ada 3 ya. Latar belakang pengarang, keadaan sosial budaya, dan juga keadaan pada saat karya itu dibuat. Nah, yang nilai-nilai ini juga sering keluar. Apa nilai moralnya, apa nilai sosial, apa nilai budaya, apa nilai politik. Itu berkaitan dengan keadaan sosial budaya pengarang. Tapi di sini ada moral, ada sosial, ada budaya, nilai politik, nilai teknologi dan seterusnya. Oke, kita akan mencoba membahas mulai dari latar belakang dulu ya. Kita latar belakang dulu. Latar belakang itu dapat merasakan pola yang
Hal ini tentu dapat terlihat melalui motivasi pengarang dalam menulis, hingga pandangan dan pemikiran penulis dapat melihat permasalahan kehidupan, pengalaman pribadi, ataupun menulis berdasarkan imajinasi. Bisa kita lihat dari pola tulisannya. Kalau Bapak cenderung pola tulisannya itu adalah pola tulisannya itu biasanya Bapak menggunakan alur mundur. Jadi ciri khas pengarang gitu. Jadi tahu-tahu dalam cerita Bapak tuh ya, tapi kecuali yang ini karena ini karya-karya pertama Bapak. Cerita-cerita Bapak itu biasanya Bapak tahu-tahu ada yang mati di bagian awal, atau ada yang dipukulin, atau ada pokoknya ada teknik kejutnya dulu. Baru diceritakan kenapa dia itu kayak gitu. Baru diceritakan dari awal, di flashback dari awal. Ya, jadi diceritakan tahu-tahu adegannya, misalnya adegan berkelahi misalnya, tahu-tahu baru kita ulang lagi dari awal kenapa dikelahi. Ya, alurnya alur mundur. Bapak suka yang kayak gitu. Jadi itu pola-pola tulisannya. Jadi seorang pengarang itu kayak gitu. Jadi punya ciri khas sendiri dia. Kemudian motivasi dan pandangan atau pemikiran. Kemudian kondisi sosial budaya ya, yang melekat pada penulis. Berusaha pengarang tuangkan baik secara sadar ataupun tidak karya yang baik memang tidak merupakan kondisi sosial budaya yang melekat. Biasanya berkaitan dengan kondisi sosial pada saat menulis dan juga kondisi budayanya. Bapak ketika menuliskan cerita itu, latarnya adalah tempat Bapak itu banyak kebun sawit, kemudian desa dan kecamatan yang rentangnya jauh sekali, puluhan kilo, kayak belasan kilo begitu. Jadi cerita itu terbentuk. Jadi itu kondisi sosialnya. Kemudian budayanya bagaimana? Oh, budayanya sana keras. Jadi anak-anak SMA itu bukan hanya sekolah, tetapi juga mereka kerja. Setelah kerjanya pun mereka sudah pasti itu. Jadi buruh di perkebunan sawit, bodoh sawit. Itu kondisi budaya di sana. Gitu. Oke, ini adalah tempat atau lokasi karya dibuat. Maksudnya itu seperti yang tadi ya, tempat saat dimanakah karya tersebut dibuat. Penulis terkadang menuliskan apa yang sedang berhubungan dengan dirinya. Misalnya seperti Bapak berhubungan ketika Bapak di sana, Bapak kemudian ambil cerita, ambil kehidupan sosial di sana, akhirnya Bapak masukkan ke dalam sebuah karya yang Bapak tulis. Oke, ini seperti itu. Ini contoh ya, contoh unsur ekstrinsik novel. Ini salah satu novel yang terkenal. Kalian sudah pernah, ada yang sudah pernah nonton film Surat Kecil untuk Tuhan? Ada yang sudah pernah? Oh, sudah. Apa ya? Oh, Surat Pustaka yang Virgon itu ya? Oke. Tahu lah, Bapak suka nonton juga kan? Ya, oke. Lihat sekarang. Ini novel ya. Salah satu novel yang terkenal ya, Surat Kecil untuk Tuhan. Buatan film layar lebarnya ya. Ini latar belakangnya. Latar belakang itu adalah penulis yang sangat terkenal dengan karya-karyanya yang banyak dinikmati oleh masyarakat luas. Merupakan gabungan nama dari dua orang yang berbeda, yaitu Agnes dan Novar selaku adiknya. Jadi ini latar belakang itu berkaitan dengan pengarang. Ya, pengarang itu, pengarangnya. Kemudian melalui karyanya yang tulus akhirnya mampu mengantarkan Agnes dan Novar menjadi penulis yang diakui karyanya. Hal ini dibuktikan dengan memperoleh peringkat pertama blog terbaik di Indonesia. Puncaknya daripada penulisan Agnes dan Novar adalah karyanya yang begitu populer yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan, yang mulanya dipublikasikan dengan dalam pada blognya. Blog itu tempat kita menulis, situs dalam internet ya. Kemudian kemudian di dalam sana juga selanjutnya adalah nilai yang terkandung di dalam novel. Ini nilai-nilainya ya. Novel yang tadi bicarakan, ini nilai agamanya. Nilai yang terkandung pada novel ini adalah mengajarkan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Jadi namanya agama pasti kaitannya dengan Tuhan. Kemudian kaitannya dengan moral. Moral ini biasanya dikaitkan dengan apa? Sikap, perilaku yang baik-baik ya. Moral, attitude. Oke, bagus sekali. Siapa namanya? Oke. Kemudian nilai sosial. Nilai ini adalah berkaitan dengan interaksi antara manusia dengan manusia. Nah, di sini biasanya
kalau di dalam novel ini membantu dan mendukung kepada sesama, lebih kepada teman ataupun keluarga yang berada di sekitar. Sedangkan nilai budaya ini kaitannya adalah hal yang sering turun-temurunkan dari anak kepada anaknya lagi nilai budayanya. Nah, kalau di sini adalah budaya Jakarta yang diangkat, yaitu pada remajanya yang tempat tinggalnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Budayanya bagaimana ketika mereka tinggal di sana. Ini contoh menganalisis ya, menganalisis unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Hal yang pertama dilakukan itu adalah membaca buku yang dianalisis secara teliti dan tuntas, mencari nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam buku, menghubungkan nilai-nilai kehidupan tersebut dengan perilaku sehari-hari, menyimpulkan hasil analisis. Oke. Sekarang kalian perhatikan LKPD-nya. Silakan dilihat LKPD-nya. Soal nomor 2. Tadi soal nomor 1 adalah kita membaca. Oke. Sekarang isilah pertanyaan yang ada dalam kolom. Berkaitan dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya, silakan. Silakan kalian berdiskusi. Nanti setelah diskusi satu kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Tadi sudah dianalisis ya. Oke, sebelum kalian mengerjakan, apakah ada pertanyaan? Yang bagian penjelasan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang Bapak jabarkan tadi, yang Bapak jelaskan, apakah ada yang ditanyakan? Pak, ya. Oh, silakan. Masuk kok. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada silakan kalian diskusi isi tabel-tabel yang ada di dalam kolom-kolom di soal LKPD yang pertama ya. Apa? Estetika itu kesenian, keindahan. Apa yang indah dalam cerita tersebut? Oke. Oke. Ya, silakan. Udah gitu nanti di belakang satu aja. Oh, tadi sudah kita bantu ya. Tema tadi ada beberapa bocoran-bocoran. Ayo, silakan. Bantu tadi. Analisis tema. Iya, tadi ya. Kalau anak Terus dia sekarang bilang jantri. Amanatnya banyak pesan bapak aku di mana bapak dia tuh disuruh sekolah yang rajin, jangan sekolah lulus. Yang kan dia awal kan kan ya kan bisa disampaikan dalam suatu ini kan yang menceritakan yang tentang pesan moralnya paman orang rajin temanya tadi lah.
budaya target tadi Pak. Jadi Nah, yang berbasis Nah, ini kan. Oke, lah ya. Ya. Oh, bawa benda maksudnya kan dia kan ini kan bilang aja bro apa namanya itu tradisi, ya mana tradisi. bukan kan sekolah bertani bekerja keras kan ini kan Anu tetap iya tetap bersekolah dan pak tetap sekolah ya macam Ya, Pak. Ini tradisi. apa Apa? Tapi tradisi. Ya, satu kan ketuanya, yang lainnya kan anggota. ya Kalian Sikap. bapaknya kok meninggal ya ya Recording in progress. Materinya gimana? daftar tempat pakai di mana guys di rumah ikannya ngomong Sebagai saja. buat desa ya kok sudah desa dua ada Bisa. dua desa iya apa tadi hah Wah. iya ngapain udah lulus terpilih akademi lucu banget iya 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 kayak di rumah kegiatan di rumah kamu ya di rumah nilai estetika itu nilai keindahan ya, nilai estetika. itu yang baru ya Apakah ada nilai keindahan dalam cerita itu? ngapain alur dari mana barat Nah, ini anu alurnya. kok maju mundur flashback gitu Iya. kalau enggak ada Kenapa ada karakternya katanya? karakternya iya kan Iya, itu Nilai estetika itu tadi nilai keindahan. Keindahan. Ada tidak, kalau tidak ada kosongin aja. Kalau nggak ada kosong. Nah, misalnya dia suka nari itu kan nilai keindahan. Pendidikan itu juga apa? Misalnya kalau seorang anak yang kayak gitu, nah, seorang anak harus meraih pendidikan yang lebih tinggi daripada yang itu misalnya contoh ya. iya bukan Ahmad Agus Dalam toko itu Ahmad bukan Agus ya. iya bukan ini Agus yang itu ngarang ini Agus Agus yang ngarang. Di dalam cerita kamu cari nggak ada tuh si Agus. Adanya Ahmad. Ya bagus dia analisisnya bagus. Recording in progress. dia paling pintar paling pro dalam prestasi tentang orang itu Ya. Bisa mundur ke mereka yang ada temanya. Kalau di video. Yang ada temanya. ya kameranya sih itu Di dalam cerita itu menceritakan apa sih secara garis besarnya itu? Baru dapat aja. Baru dapat. Itu kan. Cari di YouTube. Report aja. terus itu ada Gimana ya? Samsul Seorang anak yang bersekolah di orang tua terus itu dini udah segini iya pak orang
Nilai moralnya kan nilai moral budaya yang di sini karena dia memiliki suatu kasih sayang. Coba yang belang-belangnya lagi Pak. Ajaran apa yang ingin disampaikan dalam cerita ini? Mana? Opai. Nilai-nilainya Pak. Baru dia mana tuh dia? Sekolah lain sampai ke negeri Cina. Dari Bang. Aku ada satu ya, langsung dia Dia harus meninggal ini. Nilai-nilai ya. Kelompoknya apa? Kemarin pas pagi langsung ditekan apa di grup bukan. Bebek Budaya tuh ada pada novel ini adalah budaya. oh nilai gambar Bagus ini ketawa senyum-senyum tuh. budaya di situ hutan Jangan lupa menuliskan nama kelompoknya ya. Kelompok aja sama anggotanya kan. Nama kelompok dan juga anggotanya. Karena nama kelompoknya Naga Elektro. Nah. Sesuai kegemaran kalian masing-masing ya. Kalau bapak ya Ronaldo, gitu kan. naga apa Namanya apa? oh nama ini apa anu kayak bebek aku dibanding bapakku ya Ya. Iya, satu. Kan Wijaya kan. Oke, ini tadi kelompok 1 ya. Apa yang Kelompok 2 ini kelompok 2 ya. 4. Ini kelompok 2. 3 ya, kelompok 2 ya. Kelompok 4 lah Kak. nggak tahu Kamu udah mau diskusi jadi dibuang udah dong. iya Oke. Di Lego. Oke, kita sudah selesai ya berdiskusi. Sekarang saatnya adalah perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Satu ya. Satu aja. Berdiri aja langsung maju. Berdiri aja di tempat. Berdiri di tempat mempresentasikan jawabannya. Kemudian yang lain siap-siap mengomentari hasil dari kerjaan temannya ya. Dari pekerjaan temannya kita akan komentari. Oke.
Bunga. Nah, Kamu kelompok 1, kami udah pas 4 nggak tuh? Bunga. Ini sekarang nomor berapa? tema analisis saya ya baca saja. Ya silakan kelompok dua dulu. Ya silakan. Ini benar kan? Dia maju Yang baca temanya apa? Ya tema. Ya. Oke. Kelompok 1. Kenalkan diri dulu ya, siapa namanya ya kan? Kenalkan diri dulu dari kelompok mana? Oke, mulai. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Jasin. Saya main piano. Kelompok 2. Kelompok daerah. Yo. Unsur tema analisis Ya. seorang anak yang bersekolah jauh dari orang tua, Oke. amanat, analisisnya pekerja keras dan tidak urusan. Oke. Latarnya. Unsur latar analisisnya sebuah desa dan sekolah dan kecamatan. Oke. Alur, bagaimana alurnya? Alurnya analisisnya alur maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan pembahasan analisisnya Ahmad Pemikul Paman Karim. Oke, 3 orang aja ya. Ya. Karakternya belum ketemu. Oh, belum analisis karakter. Oke, lanjut. Nilai budayanya bagaimana? Nilai budaya. Nilai budaya kosong. Oke. Orang sikap Ahmad yang adalah baik dan bekerja keras. Oke. Nilai ketiganya. Ahmad dinyatakan lulus dari ujian nasional akhir. Oke. Nilai etika kosong. Kami dari kelompok Wan. Oke. Ya, Ingin terima kasih. mengucapkan minal aidin Kelompok wal dua, faizin. silakan duduk. Oke, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Video lagi. Kamu video kan? Rat. Ya, silakan. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Wan ingin mempresentasikan tugas diskusi kelompok. si kelompok. Ya, silakan. Unsur temanya perjuangan bersekolah yang jauh dari orang tua. Oke. 2. Amanat, tetap bersemangat bersekolah dan pantang menyerah. Latarnya Ya. sebuah desa sekolah. Oke, 2 aja ya. Oke, lanjut. Alur maju dan mundur. Maju dan mundur. Campuran berarti ya. Penongkongannya Ahmad pantang menyerah, semangat, pekerja keras. Oke. Ayah pemberi motivasi. Omipul baik, Ya. paman kacim baik. Nilai budaya long kali. Oke. Nilai moralnya Ahmad tetap bersemangat untuk bersekolah walaupun hidup dalam sederhana. Oke, lanjut. Nilai pendidikan perjuangan. Nilai estetik tetap berjuang dan selalu mengingat motivasi dari ayah. Oke. Kasih. Ya, berikan tepuk tangan untuk temannya. Ya. Berikan aplaus ya. Maaf ya. Oke, kelompok 3, silakan. Pendidikan kejahatan. Oke. Ya, silakan. Ya, silakan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini dari kelompok tema. Oke, lanjut. Maju ya. Oke, lanjut. Karakternya belum dapat. Oke, belum dapat. Nilainya belum. Nilai estetikanya. Nilai yang lain-lainnya pendidikan apa itu belum dapat. Ya, oke. Kita lanjut kelompok 4. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Jawaban ini. Jawabannya lu. Jangan ganggu temannya. Silakan. Kami dari kelompok 4. Langsung aja. Ya. Langsung aja. Ya, mulai dari unsur tema. Seorang anak estetik seorang anak yang bekerja keras untuk bersekolah. Oke, lanjut. Unsur amanatnya gimana amanatnya? Amanat carilah ilmu sampai ke luar negeri. Oke, bagus. Ini bukan luar negeri ya, ini luar daerah ya, bukan luar negeri. Oke, lanjut. Oke. Lanjut. Latarnya gimana? Dari pedesaan, kecamatan, Terus? lokali, Oke, bagus. Lanjut. Alurnya bagaimana dia? alur maju, Alur maju. Oke. penemuan, Ya, siapa saja? amat, pemukul, taman kalim. Paman Karim. Karakternya belum? Sifat-sifatnya belum ada? Belum dapat ya? Oke, lanjut ke unsur ekstrinsiknya, nilai budaya. Coba bagaimana? Tidak ada pak. Nggak ada. Oke, lanjut. Nilai moralnya. Sikap, sikap alat, Hah? baik dan bekerja keras. Oke, nilai pendidikan. Amat sangat bagus dalam pendidikan. Oke. Dan di bidang sekolah. Bagus. Lanjut. Nilai Tidak estetika. ada pak. Nilai estetika tidak ada. Oke, beri aplaus untuk kelompok 4 dulu. Ya, terima kasih ya. Oke. Sekarang kita lihat ya. Dari tema dulu. Temanya tadi tentang apa ya? Seorang anak seorang anak yang rela berjauhan dengan orang tuanya untuk tetap bersekolah. Itu temanya ya. Temanya adalah seorang anak yang rela jauh dari orang tua tetapi tetap semangat untuk bersekolah. Kemudian amanatnya. Amanatnya apa? Tetap bersemangat. Ya, Tidak bersemangat bersekolah dan pantang menyerah. ya betul. Itu juga betul. Tapi salah luar negerinya saja itu. Carilah pendidikan hingga semaksimal mungkin ya. Luar negeri boleh, tetapi dalam konteks cerita tadi tidak ada disebutkan luar negeri, hanya di luar daerah saja ya. Kalau jauh ke kemudian latarnya apa saja tadi latarnya? Desa sekolah. Semua desa dan kecamatan. Di dalam cerita itu dia bercerita pertama dia ada di kos ya. Ada di kos tidak ada? Ada tapi Ada di kos. bos. Dia lagi teleponan bapaknya kan di awal-awal itu. Kemudian di sekolah lagi ujian. Terus di kebun. Kemudian di kebun. Ya. Kapan kejadiannya? Ada tidak menyebutkan harinya? Siang, malam, sore? Tidak ada ya? Berarti cerita itu kurang lengkap ya di bagian waktu. Jadi tidak menyebutkan bagian waktunya. Kemudian suasananya bagaimana? Ada tidak suasananya?
Suasananya ada tidak? Ada. Bagian awal ada, di bagian awal dia senang, dia teleponan dengan orang tuanya, ya kan? Sekaligus sedih mendengar orang tuanya lagi sakit. Ya, kemudian di bagian tengah dia bersemangat, suasananya itu punya penuh semangat menghadapi ujian. Kemudian di bagian akhir senang karena dia lulus. Oke, bagus. Bagian akhir yang paling menyedihkan. Oke, itu suasananya di dalam cerita. Oke, lanjut. Alurnya apa tadi? Siapa yang maju tadi? Kelompok berapa maju? Oh, maju. Itu belakang apa? Maju gak? Oh, maju mundur. Maju mundur cantik ya. Alurnya dalam cerita Bapak itu adalah alur maju ya. Ya, alur maju. Karena ceritanya runtut dari telepon, kemudian dia melaksanakan ujian, kemudian dia pulang ke kos, kemudian dia mau ngasih kabar orang tuanya tidak bisa dihubungin, ternyata ditelepon sama omnya, orang tuanya udah meninggal. Jadi alurnya terus maju, tidak ada masuk ke belakang lagi dia. Jadi maju terus sesuai urutannya ya. Oke, alurnya berarti maju. Penokohan. Oke, penokohnya tokoh ada berapa di sana tadi? Ada Ahmad, Pak Harahap, Oke, Pak Ariel. Karim, Oke, lagi? Limo, Ahil. sama Siapa? Nggak ada. Nanti lah the next ya, Bapak buat ceritanya ya. Pak Karim. Pak Ril ya. Oke, Bapak ingat ya. Honda LA ada LA. Oke, lanjut. Unsur nilai budayanya. Budayanya apa yang ada di situ? Ya, budaya lokal itu apa? Itu masih belum jelas. Budaya di sana itu adalah anak yang bekerja keras setelah pulang sekolah, yaitu dengan berkebun. Itu budaya di sana, berkebun. Jadi berkebunnya bukan kebun kalau kita kan singkong, kemudian pisang. Kalau di sana kebunnya sawit begitu. Jadi itu budayanya di sana seperti itu. Jadi setelah pulang sekolah, anak-anak itu, anak-anak mudanya ya seusia kalian ini SMA, kalau sudah lagi musim panen, rata-rata hilang mereka setelah pulang sekolah langsung menuju ke kebunnya untuk panen kebun sawit. Oke, itu budayanya ya. Kemudian nilai moralnya apa yang bisa diajarkan di sini? Oh ya, untuk nilai-nilai ya. Untuk nilai-nilai, kalian jangan sampai menyebutkan nama tokoh. Salah ya, tadi ada beberapa tadi ya kelompok ya menyebutkan nama tokoh, misalnya Ahmad sangat berprestasi misalnya gitu. Jangan, tidak boleh. Jadi harus menyebutkan langsung saja kenapa dia di dalam cerita itu seperti apa. Misalnya nilai pendidikannya, seorang anak itu harus gigih dalam meraih cita-cita misalnya kayak gitu. Jadi tidak boleh menyebutkan nama tokoh di dalam cerita. Jadi itu bisa jadi berlaku luas, bisa untuk kalian, bisa untuk orang lain yang membaca dalam cerita. Oh, kalau kalian menggunakan nama-nama di dalam cerita, maka itu hanya untuk di dalam saja, untuk di dalam cerita saja. Padahal di dalam unsur ekstrinsiknya itu sendiri adalah yang ingin disampaikan kepada orang banyak, pada orang lain. Jadi misalnya contoh, seorang anak itu harus menggapai tinggi-tingginya cita-citanya misalnya seperti itu. Jadi tidak boleh menyebutkan nama-nama tokoh. Mungkin seperti itu ya. Walaupun seperti ayah ibu. Ya, boleh. Ayah ibu itu kan umum ya. Beda dengan misalnya ayah ipul, kayak gitu. Itu sudah lebih spesifik menjurus pada orang. Tetapi kalau secara umum, secara global, bisa kalian menyebutkannya seperti itu. Oke. Ya. Oke. Dari pembelajaran kita hari ini bisa kita lihat apa saja unsur pembangun cerita pendek tadi sebutkan. 1. Tema. Oh, salah. Unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Oke, nomor 2. Apa itu unsur intrinsik tadi? Tema. Lagi? Latar. Amanat. Penokohan. Bagus. Alur. Satu lagi? Sudut pandang. Ya, sudut pandang. Oke. Unsur ekstrinsik tadi ada 3. Apa saja tadi? Latar belakang pengarang. Apa lagi? nilai moral, Nilai-nilai masuk. Lagi apa lagi?
keadaan sosial budaya, dan apalagi satu lagi, nilai-nilai itu maksudnya, nilai estetik itu masuk nilai-nilai apa ya. Kondisi sosial budaya dan tempat atau lokasi karya dibuat. Ya, ketiga. Kemudian nilai-nilai yang lain boleh. Ini nilai-nilai yang lain. Oke. Evaluasi. Kemudian bagaimana cara kita menganalisis sebuah cerita pendek tadi? Bagaimana caranya? Langkah pertama apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Langkah-langkah dalam menganalisis cerita pendek. Ada? Masih? Lupa? Oke, Bapak ingatkan ya. Nih. Langkah dalam menganalisis. Baca dulu. Itu intinya kan, makanya tadi Bapak bilang baca. Kalau bilangnya Nabi Muhammad itu ikro, bacalah. Baca dulu novelnya, baca dulu cerpennya. Kalau dalam hal ini kita adalah cerpennya. Kemudian baru mencari nilai-nilai yang ada di dalam buku tersebut. Bisa juga dicari juga dengan kehidupan perilaku sehari-harinya bagaimana. Bagian akhir baru menyimpulkan hasil analisis. Kita sudah melalui semua ini ya. Tadi membaca sudah, kemudian mencari nilai-nilai, kemudian menghubungkan nilai-nilai kehidupan dengan perilaku dalam tokoh sehari-hari bagaimana, dengan kita bagaimana. Kemudian terakhir adalah menyimpulkan hasil analisis, membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan ada di dalam cerita. Oke. Post test. Sini dikumpul LKPD-nya, silakan kumpul. Sudah dikumpul ya. Oke. Beri nama. 3 kelompok 4, 3. Oke. Tadi kita sudah belajar. Maka silakan kalian secara mandiri mengerjakan soal terakhir ya. Soal post test mengenai materi yang Bapak ajarkan. Taruh sini aja. Oke, makasih. Oke, terima kasih. Silakan kerjakan karena kalian tadi adalah pengetahuan sebelum kalian mendapatkan materi, maka post test kali ini adalah setelah kalian mendapatkan materi. Apakah ada perbedaan setelah kalian mendapatkan materi ya? Soalnya seperti yang soal pertama tadi Bapak kasih ya, sama persis, tidak ada perubahan. Nih. Tulis namanya, jangan lupa ditulis nama. Nanti Bapak akan melihat sejauh mana kemampuan kalian dalam mengerjakan soal tersebut. Apa yang bisa dikuasai. Oke, silakan. Ya, 4 menit lagi.
2 menit lagi. 3 menit lagi. Gerilya. Jok iri. Terus apa? Dia Semuanya. ini. Ih, aku jalan ini. Apa itu? Sama aja. Yang ini ya ini, Pak. Semuanya. Ini. Ini ya. Sama aja. Oke, 2 menit lagi. Kecil semua. Ya bego ini. Nanti kita perang berdua. Ya berdua. Ada kemarin 20. Kapan kalian? Iya kan kita yang kedua 20. Amatur mana ada Pak? Tetap. Nah itu bentar lagi berapa XP ya? Ya, 1 menit. Senang naik laptop. Dari bisnis. Ya, silakan dikumpul. Padang. Jangan. Ya, silakan dikumpul. Makasih lah. Thank you bukunya juga. Tengok ya. Ada. Sudah nanti pas siapa tahu diganti. Mari bapakku kata mereka. Ya. Sama MVP. Thank you. Ya, silakan. Kumpul. Bisa. Makasih ya. Oke. Kegiatan penutup kita pada hari ini. Oke, untuk merangkum kegiatan pada tinggal 5 menit ya. Tinggal merangkum kegiatan kita pada sore hari ini. Yang pertama itu adalah merangkum yang menyimpulkan. Sekarang unsur pembangun cerita pendek tadi ada berapa? 2. 2 apa saja? Dan sama Oke, unsur intrinsik ada berapa? 6. 6. 6 apa saja? Tema, Amanat, amanat, alur, sama pengetahuan, sama sudut pandang. sudut pandang satu lagi. Apa ya? Latar. Latar. Iya, bagus sekali. 6. Kemudian
Kemudian unsur ekstrinsik ada 3 tadi apa saja? Latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang, apa lagi? Kondisi pengarang. sosial budaya pengarang. Kemudian yang ketiga. Oke. Kemudian dari pembelajaran kita hari ini itu sudah semua ya, mulai dari unsurnya intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi kita sudah melakukan pembelajaran kita pada hari ini sudah tuntas ya untuk unsur pembangun cerita pendek. Kemudian yang selanjutnya adalah silakan kalian baca ke depan, besok pertemuan yang akan datang itu adalah membaca cerita pendek. Kemudian kalian banyak-banyak membaca cerita pendek. Nanti tugasnya adalah membuat cerita pendek versi kalian sendiri, ya kan? Bapak sudah memberikan contoh nih loh cerita pendek Bapak. Sekarang nanti ke depannya setelah pertemuan yang akan datang kita akan membuat cerita pendek versi kalian sendiri. Oke? Ya, kita akan membuat cerita pendek versi kalian sendiri. Mungkin itu ya pembelajaran kita hari ini. Yes. Terima kasih sudah belajar bersama Bapak hari ini. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam mempelajari soal-soal yang berkaitan dengan cerita pendek. Ini juga Bapak membuat cerita pendek itu juga supaya kalian terinspirasi, supaya kalian bisa membuat cerita pendek versi kalian sendiri ya, dari pengalaman pribadi kalian sendiri. Oke? Oke, silakan pimpin berdoa. Siapa? Ya, pimpin berdoa. Sebelum kita pulang malam baca bersama-sama, baca dalam hati dimulai. Baca doa selesai. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Jabar. Membuat